Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, pertama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Barang siapa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, niscaya Allah akan menambah nikmat itu. Dan barang siapa kufur atas nikmat Allah, maka tunggulah siksa Allah amat pedih. Yang kedua, salawat salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merombak peradaban dunia minadz dzulumati ilan nur, yang selalu kita jadikan suri tauladan sesuai dengan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Yang ketiga, dari mimbar yang berbahagia ini, khotib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu tingkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan mudah-mudahan Allah tidak mencabut nyawa kita illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asira. La ilaha illallah wahda, sadaqa wahda, wa nasara abda wa azza junda wa ahsamal azaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, hari ini dan 4 hari ke depan selama tasyrik, marilah kita selalu dengungkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai perwujudan atas kebesaran Allah. Karena barang siapa mendengarkan takbir, tahlil dan tahmid, apalagi mendengarkannya dan hatinya bergetar, maka sesuai dengan firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka kita termasuk muslim yang haqqo, karena sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut asma Allah maka bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah imannya, dan hanya kepada Rabb-nya mereka itu bertawakal. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, pada bulan ini setidaknya kita ada 2 peristiwa besar. Yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah ibadah kurban. Dari 2 peristiwa besar itu maka tidak bisa dilepaskan
sosok Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang sudah memberikan teladan bagi kita semuanya. Marilah pada waktu yang singkat ini sedikit kita melihat kembali sejarah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Ibrahim muda itu adalah Ibrahim yang kritis terhadap situasi dan kondisi saat itu. Ketika kaumnya menyembah berhala, bahkan ayahandanya membuat berhala, maka Ibrahim muda membiasakan diri uzlah, mengasingkan diri, dan disitulah pikiran-pikirannya itu tergelitik untuk melihat fenomena-fenomena yang ada di alam. Ketika malam hari tiba, maka dia melihat bintang gemintang. Disangkanya bintang gemintang itu adalah Tuhannya. Tetapi ketika bintang gemintang itu hilang karena munculnya rembulan, maka ditinggalkanlah dan beranggapan bahwa rembulan itu adalah Tuhannya. Kemudian rembulan hilang dengan munculnya matahari. Silih berkati demikian, maka tergelitiklah dia. Tidak mungkin Tuhan itu timbul dan tenggelam. Maka dia berazam dan berkata, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana musyrikin. Jamaah surat yang dirahmati Allah, betapa Ibrahim sebelum diangkat oleh Allah menjadi nabi, dia sudah berbeda dari yang lain. Maka ketika Allah mengangkat beliau menjadi nabi, Ibrahim juga demikian. Teguh hati, teguh pendirian, tetapi beliau adalah toleran. Di dalam sejarah dikatakan bahwa selain kaumnya menyembah berhala, orang tuanya juga pembuat berhala. Maka Nabiullah Ibrahim menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada kaumnya dan kepada ayahandanya dengan santun, dengan berdebat dengan yang baik, sampai ia terusir dari kaumnya itu karena perbedaan pendapat. Tidak pernah ada caci maki, tidak pernah ada pertumpahan darah, walaupun berbeda pendapat, apalagi berbeda akidah. Inilah yang perlu kita contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikian juga tatkala turun perintah berkorban, maka Nabiullah Ibrahim menunjukkan dan mengajarkan kepada kita iklim yang dialogis antara orang tua dan anak. Maka suatu ketika Ibrahim mengatakan kepada anaknya Ismail bahwasanya beliau bermimpi dalam mimpinya menyembelih Ismail. Bagaimana pendapatmu? Kata Ibrahim kepada Ismail. Maka Ismail menjawab, wahai ayahandaku, maka tunaikanlah perintah Allah itu, niscaya engkau akan mendapati aku dalam kelompok orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam iklim yang sekarang berkembang seperti ini, bisa jadi apa yang diajarkan oleh orang tua kita berbeda dengan kondisi ketika kita menjadi ayah atau ibu untuk mendidik anak-anak kita. Barangkali dulu pernah kita dididik secara otoriter, maka hari ini iklim-iklim yang dialogis itu kita sampaikan kepada anak kita. Kita berikan keteladanan kepada anak-anak kita. Maka berdakwah di lingkungan keluarga kita tidak hanya cukup dengan memberikan kata-kata, tapi memberikan contoh dan suri tauladan, dan kita dialogkan manakala ada persoalan-persoalan yang perlu dialogkan. Allahu
akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat yang dirahmati Allah, Nabiullah Ibrahim di dalam Al-Quran bisa kita baca, maka banyak sekali doa-doa yang disampaikan oleh beliau, baik kepada umatnya, baik kepada anaknya. Yang paling terkenal adalah doa beliau, Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah kami keturunan-keturunan yang soleh. Ini juga perlu kita teladani dari Nabiullah Ibrahim. Bagi para orang tua, sisipkanlah doa-doa itu untuk kesuksesan anak-anak kita. Salah satu yang harus dan selalu tetap kita doakan kepada anak kita, supaya anak kita dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh. Demikian juga sebaliknya kepada kita semua, ketika posisi kita sebagai anak, apakah itu sekarang yang hadir pada sholat ini masih muda belia, atau bahkan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, kita juga pernah menjadi anak. Kita harus ingat bahwa kesuksesan yang hari ini kita sandang, apakah menjadi pegawai ataukah menjadi orang yang sukses, kaya raya, maka jangan sekali-sekali berpikir bahwa kesuksesan itu adalah hanya hasil jerih payah Anda. Ketahuilah barangkali dan mungkin itu pasti bahwa kesuksesan yang kita raih ini adalah hasil jerih payah orang tua dan doa-doa orang tua yang barangkali kita tidak tahu, yang barangkali kita tidak tahu. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang orang tuanya sudah berpulang, demikian juga kepada anak-anak yang orang tuanya masih mendampingi, maka berbaktilah. Kalau sudah tiada hari ini juga, maka doakanlah. Karena orang tua kita yang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala amalnya sudah terputus, maka di dalam sabda Rasulullah itu, terputuslah amal anak Adam itu kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi, yang terakhir adalah awalatin sholihin yata'ula, yaitu anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat yang dirahmati Allah, terakhir, marilah kita selalu berpegang teguh pada agama Allah, beragama dengan mengandalkan akal disertai dengan meyakini firman-firman Allah dan mempelajari firman-firman Allah. Dzalika, dan adapun ini kitab, la raiba, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat-ayat Allah tidak hanya yang termaktub di dalam Al-Quran, tapi banyak yang bertebaran, yaitu ayat-ayat kauniyah dan qauliyah. Maka di dalam pembukaan khutbah tadi saya sampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam, la ayatil lil albab, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan, bagi orang-orang yang biasa disebut dengan saintis. Tetapi di lanjutan ayat itu Allah berfirman, siapakah kiranya orang-orang yang berilmu pengetahuan itu? Apakah mereka yang gelarnya
lebih dan lebih dari satu. Bukan. Maka ulil albab dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berilmu pengetahuan, yang terdidik, saintis itu adalah orang yang mau mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Pendeknya setiap saat mereka itu mengingat akan kebesaran Allah. Itulah yang disebut ulil albab. Kemudian serasa mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, apa-apa yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Akhirnya wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wabihi dan kepada Allah nasta'inu kita minta pertolongan ala umri dunya waddin, atas perkara-perkara agama dan perkara dunia. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menetapkan kita dalam iman dan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anquli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu ala ni'matikum wadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.